Jadi sekarang nikah berapa tahun sama Marcel? 17. Ketemu sama abang di mana sih, Kak? Singapura. Tapi waktu pada saat ketemu itu berarti abang single dong? No, we were both married. I was married and I was pregnant with Edgar waktu itu 4 bulan tuh. Waktu lu ketemu abang Marcel, lu lagi hamil? Hamil. Marcel sama Rima itu justru hancur-hancurnya adalah pernikahan awalnya. 1 bulan dia jobnya cuman 1. Mungkin gak banyak orang tahu gitu. So we stayed in Fatmawati. Jadi kita kos-kosan. Ini kos-kosannya kamar. Kamar. Jadi Bang Marcel itu convert to Muslim karena menikah sama Rima atau karena hal lain? Ketika kita menikah itu kita civil marriage. Jadi beda agama. Dia Buddhis. Dia Buddhis, Rima Muslim. Rima pengen Marcel sendiri yang cari. Dan Rima juga gak mau maksa gitu. Nah Rima bilang jangan terlalu fanatik. Rima Melati Adams, yes. Pertanyaan pertama, welcome to my podcast. Kok namanya sama sih sama aktris Indonesia Rima Melati? Itu gue selalu wondering. Marcel Siahaan menikah dengan Rima Melati. Agak kaget ya waktu kaget itu. Ya. Almarhum Tante Rima ya. Yeah. Kok Rima Melati? Pas lihat, lah kok bule gitu. Emang mak lo itu ngefans banget sama Rima Melati? Banget, banget. Jadi sebetulnya nama mama mau namain Rima itu Vanessa. So she wanted to name me Vanessa Adams. Tapi papa, my late dad says that no, I want her to have an Asian name. And then my mom liked the late Rima Melati. Jadi Rima Melati Sheila Adams. Jadi emang bener nama Rima Melati diambil dari Tante Rima Melati almarhumah. Betul. Oh I see. Sumpah tuh membagongkan banget, kaget Marcel Siahaan menikah dengan Rima Melati. Ember. Untung ada Adams-nya. Awal-awal kan. No, tapi ada there was one article that said separuh baya. Iya. Kan jadi lebih suspicious gitu kan. Terus di sini kayak gak terima gitu. Emang gue terlihat lebih tua ya? Separuh baya banget gue. Ternyata kita cuma 1 tahun berbeda. So you are? This year 46. 46, Yeah. I am 45. We're same lah, but we Iya look dong. forever young. Yes, forever young, of course. Always 20 inside, Yes. ya kan. Tapi gue seneng deh, the fact that when I'm asking you how old are you, Yeah. Tapi ini this is personal opinion ya. Yes. Nggak tahu kalau aku tuh misalnya ditanya umur, I never hide my age. Yeah. Because for me, untuk bisa reach at certain of age itu adalah berkat. It's a blessing. Celebration. Yes. Yeah. And not everybody have blessed Yeah. to reach at That certain age, age, ya kan? Yeah. Tapi balik lagi nggak ada benar nggak ada salah juga gitu. By the way kita kurang-kurangin bahasa Inggris, ntar takut diomelin. Oh ya baik. Bisa kok. Insya Allah. Maksudnya dibilang udah cari duit Indonesia, sosok bahasa Inggris ya. Semoga bisa full total. Amin. Oke, so you're mix. Yes. Australia, Setengah Australia, setengah Melayu. Melayu. Tapi ada Oke. darah Indonesianya Sunda sama Tegal, Jawa. Oh, jadi sebelum ketemu sama si abang Marcel Siahaan ini, kamu tuh emang udah ke Indonesia atau you move here for the sake of because you marry him? I have no choice. Kayak Tyson. Pindah karena nasib percintaan ya, Syai. Gue gak tau lu tuh ketemu sama abang di mana sih, Kak? Singapura. Jadi tahun berapa ya nih ya? Aduh lupa lagi tahunnya. Jadi kita ada acara di Singapura untuk Lebaran waktu itu. Nah Singapura kan it's called Mediacorp Surya Channel. Jadi waktu itu Rima ditugaskan di acara itu untuk nyanyi. Oh, you're a singer. I sing. I sing. I'm not singer. I sing. I sing. Ya. Nah waktu itu ada Marcel. Nah Rima nggak tahu Marcel itu siapa. Oh, Only really? my mom and my sister did. Oke. Nah I was married and I was pregnant with Edgar waktu itu 4 bulan. When you Acara sang, Lebaran. when you met him, When we met backstage gitu. waktu lu ketemu abang Marcel, lu lagi hamil? Hamil. Jadi gini, pas acara Lebaran itu pertama kali Surya mengadakan acara Lebaran outdoor dan live.
pas kita backstage, I don't talk to him. Jadi Marcel will always say dulu kalau ketemu Rima tuh sombong banget dianya gitu. Terus dalam hati, masa gue harus centil sama lu di backstage? Gue kan lagi hamil, ya kan? Tapi senyum dikit kayak, ya kan saya nggak kenal kamu. Jadi saling sama-sama cool. Jadi dia Rima yang just keep quiet aja gitu, kayak yang di backstage ya udah tunggu giliran mau keluar ke depan gitu kan. And then my sister and my mom was the one who knew who he was, who knew who he was. And then after that many months online and here we are today. Astaga, gemes banget. Nggak, tapi ini gua rapiin ya. Soalnya takutnya netizen Indonesia tuh suka kepo gitu. So the first time you met Marcel Siahaan, which at that time lo nggak kenal sama Marcel tuh, dia segitu gedenya penyanyi. Karena nggak tahu lagunya, nggak tahu siapa dia gitu. Jadi waktu itu taunya siapa penyanyi Indonesia? Kan soalnya Potret. Potret, Meli Temeli, Guslo, ya. Astrid. Iya. Laki siapa? Laki-laki Ben ya. Ben is Peter Pan. Oh, tetap Ariel. si midget I call him. Tetap taunya Ariel. Oke. Tapi waktu pada saat ketemu itu berarti abang single dong? No, we were both married. Oh my god. Yeah, we were both married. Dua-duanya lagi menikah tuh. Yes. Makanya biasa aja, ya kan? Karena makanya dia bilang mungkin buat dia, karena mungkin Rima juga dibesarkan dengan keluarga Melayu di mana atau cewek itu jangan centil gitu ya. Walaupun kamu ada half Australian ya. Iya gitu kan. I mean like why? Hi, my name is gitu. Enggak juga dong Bel gitu. Jadi Rima diem aja backstage. Nah cuman after I gave birth, I think a year after, and then I will admit. So I not Google, waktu itu nggak ada Google ya. So I searched for his name on Facebook. Oh my god, Facebook. And then he accepted that we chat. Nah ternyata memang waktu itu Rima juga lagi separation. And then I didn't know that ternyata he was also going through a process gitu. So like that lah. Tapi waktu pada saat ketemu itu kenalan tuh? Kenalan. Oh kenalan, tapi maksudnya biasa aja kayak teman kerja aja ya. Karena kan dua-duanya emang saat itu statusnya menikah gitu. Jadi nggak tahu bahwa Marcel juga, berarti musim kalian tuh sama ya? Sama-sama dua-duanya on the way, tapi belum divorce ya officially? Belum. Hang on, I was officially divorced. I was officially divorced. After deliver the baby? Yeah, after I delivered. Not directly after. I think Edgar waktu itu was a year. And then when I contacted or I made friends with him, he said Edgar was a year plus ya, setahun lebih lah. Apa yang bikin Rima tertarik sama Marcel? Ya terlepas dari ganteng, terkenal, tapi kan untuk mencari pasangan, apalagi you have the previous marriage yang sebutan dunia failed ya. Kan pengennya adalah nggak mau ini for the yang berikutnya adalah kalau bisa untuk sampai the rest of your life gitu. What made you interested with Marcel at that time? I'll be very honest, cuma jujur ya. Bukan secara general nih, tapi mungkin karena previous relationship-nya itu kan dengan orang Singapura gitu kan. Dan when I knew Marcel, he was a very kind and soft person. Itu sih. Terus pada akhirnya pas lihat memang orang Indonesia laki-laki itu memang sopan santunnya tinggi gitu. Apalagi Marcel kan suaranya, maaf ya, suara nyanyi sama suara asli beda ya. Tapi si abang tuh untuk ukuran orang Batak dia tuh cukup soft spoken. Gue gak tau kalau di rumah berdua sama lo ya. Dia suaranya yang bikin halus gitu, yang very wow gitu kan. And then he was just very kind, very nice. He was there for me. I think we were there for each other waktu itu. And then we were in a relationship. Waktu itu kan Rima tinggalnya di KL karena tanda tangan kontrak sama production house. Rima kan acting kan waktu itu setahun. Jadi our relationship mostly was di Indonesia sama di Malaysia waktu itu. Tapi akhirnya kenapa at some point pada saat memutuskan menikah, Rima yang give up, ya bisa dikatakan karirnya di sana yang udah dibangun untuk bersama dengan Marcel di Indonesia?
Mungkin karena waktu itu Rima di Malaysia itu kan sebetulnya it's not my country. It's a place where I work gitu kan. Okay. Indonesia bisa dibilang adalah negara yang marketnya lebih luas dong ya. Yeah. Dan pekerjaan Marcel utama itu adalah di Indonesia. Nggak fair buat Rima untuk ajak dia misalnya pulang ke Singapura, yang dimana orang juga nggak kenal, misalnya bukan the non-Malaysia. Yeah, yeah. It's not fair. Jadi pada akhirnya it was very hard to be honest, because I had to leave my son. Oh, Yeah, so berat. Yeah, that was very hard. But I made sure that Edgar and I have a very very close relationship, ikatan yang sangat dekat, di mana Rima selalu mengingatkan dia bahwa ketika kamu butuh mami akan balik. Wow. Mami akan selalu ada di sana. Mami akan selalu coba untuk balik. Nah itu. Nah cuman pas pindah ke sini, semua orang kalau menikah itu lagi fase honeymoon period. Yeah. Ya. Marcel sama Rima itu justru hancur-hancurnya adalah pernikahan awalnya. Oh, justru di awal. Awal. Jadi mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Jadi pas Rima nikah sama, justru karena I know he has a good heart, and that's why I married him gitu. And I know that he's able to do it gitu, to achieve in his life gitu kan. So we stayed in Fatmawati. What's that place? Jadi kita kos-kosan. No way. Yes. Marcel Siahaan, Yes, waktu itu. the famous one. Yes. Kenapa Rim? Jadi memang waktu itu dari segi pekerjaan memang dia nggak dapat banyak. Jadi mau nggak mau, ketika dia juga cerai sama Dewi waktu itu, mereka harusnya jual rumah, tapi jual rumah itu tidak kejual, lama lah. Iya, lama gitu kan. deh. Iya. Kemudian dia tinggal di kos-kosan gitu. Di sanalah Rima, kita tinggal bareng ada kali hampir 2 tahun. Satu bulan dia jobnya cuman 1, dan itu juga bayar supir buat gajinya. Nah disitulah kita sebagai wanita langsung bawel kan, ngomel terus gitu kan. So it was so messy. I could not meet my son because we did not have work. And then I gained weight. And then untung pas akhir-akhirnya Rima juga dapat job gitu, bahasanya juga masih kurang gitu kan. Mengerti dengan kultur Indonesianya seperti apa gitu. Kita kan bener-bener wow, it hit me gitu. Kamu pernah punya program di Trans TV gak sih? Ada. Ya kan? Yang masak. Iya. Sempet. Nah itu juga lumayan tuh, maksudnya untuk menerima apa ya, bahasanya apa gitu kan. And then I told him, I said, you either change your management or I'm gonna leave you. Tetap akhirnya you take control. I had, bukan untuk nge-threaten ya, memang threaten sih jatuhnya, cuman untuk dia, gue harus melakukan sesuatu nih gitu. Kalau enggak ya, karena Rima bilang gini, mohon maaf gitu, kalau nggak bayar saya tiap bulan duit nafkah nggak apa-apa, you have a son. Wow, kalau nggak bayar nafkah saya nggak apa-apa. It's okay, but you have a son. Kamu yang harus tanggung jawab sebagai bapak ke dianya, bukan ke saya gitu. Itu sih gitu. Akhirnya dapat ganti manajemen, and we were so blessed that very year when he got ketika ganti manajemen, he had 2 jobs on New Year's Day. Wow, why it's a big deal ya tuh. Kan? Paham, sebagai seorang entertainer tuh On job tahun baru tuh gede betul. sih. Di situ ketika kita dapat jobnya, and then when we got the income, I said DP rumah di Bintaro lah gitu. We sewa ke rumah gitu. And we took over Alexander Gotardo's place. Oh, punya dia. Ya, jadi dia sewa di situ, dia udah mau habis, kita take over waktu itu. Oke. Disitulah dari kos-kosan kita kontrakan. Ini kos-kosannya kamar. Kamar. Gokil. Aduh, apa namanya yang di Fatmawati itu?
Astaga, saking gak mau inget. Enggak sih. Oke, tapi kan biar bagaimanapun juga, that's part of the history. Yes. Yang akhirnya, jadi sekarang nikah berapa tahun sama Marcel? 17. Kok lu lebih lama daripada gue sih, Mbak? Gak tahu. Gak tahu kan. 17 tahun lo udah 17. bareng-bareng. Gak kerasa ya. Keren, gila. 17. Harus angkat topi. Di tengah, ya these days ya. Gue tahu banget pernikahan tuh bukan hal yang mudah. Enggak. Having commitment itu bukan hal yang mudah. Terutama untuk perempuan cantik dan mandiri seperti kamu. Kenapa gue bilang itu? Karena kita tuh hajar tiap hari dengan sosial media. Yes. Mohon maaf nih, yang gak cakep-cakep banget aja bilangnya mungkin ya maksudnya ngapain gue stay, gue orang misalnya ya, Yeah. gue berusaha empati saat itu, gue orang Singapura, gue dari Malaysia, gue punya karir, terus gue di sini tinggal di kos-kosan sama elu gitu. Kan katanya kalau bukan donatur dilarang ngatur. Ini kalau mengobserve semua things apa yang menarik di sosial media. Tapi saat itu kenapa lo tidak tinggalin Marcel? Karena sebetulnya bisa aja Rima itu dapat laki-laki yang ya mungkin bisa lebih tajir, Paham. lebih kaya, lebih bisa provide buat lo dan anak. Karena itu kan pilihan Rima. Kan Rima yang decide. I decided to choose him. I decided to marry him. So it's my responsibility sebetulnya. Bisa aja banyak Yeah, sih yang bilang gila, lu kan sebetulnya bisa cari cowok yang ini, cowok yang ini dan lain-lain. Tapi I know majority, not all, majority of people who have a lot of money, they're not faithful. Nggak semua, Nggak tapi semua. in many But in cases, general yeah, gitu, bukan not ya in specific cases Yeah, gitu yeah. kan. So I would rather Rima mending nikah sama dia di ketika dimana kita hancur-hancurnya bareng, tapi kita bisa naik bareng gitu. Jadi kalaupun suatu saat, alhamdulillah kalau dia kaya, gue juga ikut kaya. Dan ya akhirnya dari kosan bisa punya rumah, alhamdulillah sekarang, dan job juga. Ya walaupun memang artis tuh nggak pernah ada safety 100% spot tuh nggak ada ya. Yeah. Ya kayak semua tuh pasti selalu ada ups and And down, downs, ups and yeah. down. Dan tidak semua artis itu penghasilannya seperti Raffi Ahmad. Itu yang yang orang Knock, knock. Iya, orang harus paham itu ya. Iya, iya. Oke. Next question. Ini banyak sekali yang tanya. Dan mungkin untuk meluruskan, I met Bang Marcel. Yes. Itu waktu I was back in radio. Right. Iya. Sayangnya dia siahan sih. Gue naksir belum sama dia. Sebetulnya kita tahu sih kamu Iya, naksir. aku naksir Karena banget kemarin tuh. waktu kita lagi promo lagu ya, Iya. ada siapa ya Kenapa? si pembawa acara Siapa Iswara bilang? Radio. Iya. Lu tahu nggak dulu Iya. ya Melanie itu ya kalau lihat Marcel, Naksir oh my. banget. Iya. Terus kita yang, hah masa sih? Kayaknya gak tau ya Bang, at that time mungkin dia juga gak peduli. Ini siapa anak gadis pang gitu. Ternyata kan kita sama-sama siahaan tuh. Tapi dulu tuh setahu gue kan Bang Marcel tuh he was a Christian, right? He was a Catholic. Catholic, Yeah. yes, to be Catholic. And then sempat ngobrol-ngobrol zaman dulu di radio kan perbatakan lah gitu ya Yes. kan. After that I heard abang tuh sempat Buddhist. Buddhist, yeah. Yes, sempat Buddhist and now he's Muslim. Yeah. Oke, but going to my next question adalah, jadi Bang Marcel itu convert to Muslim Yeah. karena menikah sama Rima atau karena hal lain? Ketika kita menikah itu kita civil marriage. Noranya. Maaf punten, maaf punten ya nih. tadi. Bahasa. Apa civil marriage? Jadi beda agama. Jadi Oh, dia oke. tetap dengan Ya. agamanya dia, Rima tetap dengan agamanya Dia Buddhis. Dia Buddhis, Rima Muslim. Kalau kamu Muslim. Oke, Disitulah ya. Rima di blacklist sebetulnya dari Malaysia. Banyak perjuangan kalian ternyata ya. Menipu. Oh my god. Kenapa? Oh gak boleh ya? Karena background keluarga Rima memang dari keluarga seniman, jadi seni gitu. My brother's an actor, my late uncle's an actor. Di Malaysia tapi ya gitu. Jadi memang dari keluarga seniman. Jadi ketika mereka dengar bahwa adiknya Herianto atau anak buah is niece ya, Kuswadinata itu menikah dengan beda agama. Jadi itu big thing walaupun my brother sih bagus juga sih, gue jadi banyak job sekarang orang. Cuman no, so when we got married, ketika kita nikah beda agama, dia tetap dengan agamanya dia, Rima tetap dengan agama kita, Rima. Cuman setelah 5 tahun pernikahan, baru pelan-pelan Rima pengen Marcel sendiri yang cari, Mel. Iya. Karena di pernikahan sebelumnya Rima itu kan my ex husband juga mualaf.
gitu. oke. Jadi Rima merasa bersalah untuk orang mualaf terus pisah dia jadi Iya. hanging gitu loh. Iya. So I told Marcel, you find your way, but I don't want you to think Islam is apa ya, waktu itu kan lumayan ya kalau dengan agamanya ya gitu. Problem gitu kan. I said you find your own way. I don't want to force you gitu. Pada akhirnya ketemu sama Sheikh, and then he was converted by a Sufi Sheikh. Apa rasanya Rim? Karena kan gue nggak bisa berempati karena nggak tahu rasanya menikah dengan dua kepercayaan ya. Wah, rasanya gimana tuh? Apalagi yang majority yang sering kita dengar tuh sharingnya adalah Christian and Muslim. Tapi at that time kan kamu Muslim and Buddhis gitu. Walaupun Buddhis sih biasanya peace ya mereka. Kayaknya untuk semua makhluk hidup semua bahagia, sehat apalagi gitu kan. Tapi nggak tahu kalau dalam rumah tangga tuh gimana rasanya Rim? To have a multi-racial, agama ya. Iya. Mungkin karena Rima juga waktu di Singapura juga teman-teman juga bukan majority kan bukan Muslim ya. Banyak Eurasian, banyak Indian, banyak Chinese gitu. Jadi and my best friend's a Catholic. Okay. And I'm a godma to my goddaughter gitu kan. Buat Rima nggak masalah sih Mel. Yang Rima selalu pentingkan dalam keluarga itu atau dalam rumah tangga itu adalah be good and do good. Itu aja sih sebetulnya. Agama apapun kan akan mengajarkan kebaikan gitu. Agamanya nggak masalah, manusianya kan yang masalah sebetulnya. Jadi kalaupun ada beberapa agama di dalam ruang, yang Kinan's Buddhist. Iya kan? Iya. So it's tolerating, it's accepting gitu. Jadi I don't find it's a problem. However, for me because Rima kan dibesarkan dari keluarga yang Muslim gitu. Jadi ada momen gini deh. In my life ada momen Rima lagi drop. Jadi my best friend who's a Catholic. Sempat waktu itu Rima drop banget usia 20-an lah gitu kan. Sempat mau kuliah di Australia terus gak jadi, cari kerja dan sebagainya. I was a hotelier dulu. So my best friend said this, Rima kamu terakhir kali sholat itu kapan? Wah langsung. This is my Catholic best friends asking me when was the last time I prayed. Ini teman Katolik yang nanya Yes. Wow, interesting. So di Singapura itu Rima, I visit ada yang makam di Singapura, makam Habib Noh, gitu, makam Habib Noh. Terus dia bilang, coba deh kamu ke makam Habib Noh deh, bukan minta kasih gua job dong gitu, tapi minta pencerahan gitu, minta something that is able to help you to open up your mind atau apa gitu kan. So I went and I told my mom gitu kan. So I went. Believe it or not, I don't know whether it's by God's power atau apa gitu. So when I came back, I immediately dapat telepon dari ex-boss dari hotel. Wow. Rim, are you free? Mau nggak balik lagi kerja di Shangri-La waktu itu, Rima? Ya mau lah, gitu. And then I told my best friend, and then my mom said balik lagi. Sedekah lagi. Sedekah kan that's their way ya. Gitu, sedekah lagi. And then that's where if you ask me if I can leave my religion, I cannot, because there are moments in time where I seek help from God. It's there. It happened. And it happened gitu. As much as I can be rebellious gitu. I'm not, Rima itu bukan Muslim yang 100% bagus, Mel. Tapi tetap akan balik But lagi. We have our own ways kan, our own spiritual ways, our cara kita sendiri gitu dengan Tuhan gitu. Tapi untuk ada banyak agama di dalam rumah nggak masalah buat Rima, not a problem. Tapi berarti ada perbincangan tuh saat itu, apakah Rima yang akan ke Buddhis atau Bang Marcel yang akan ke Muslim? Nggak ada. Oh berarti Marcel udah tahu betul nih positioningnya, lu emang kayaknya kuat nih, nggak akan pindah. I see. Sedangkan lu ngeliat dia kayaknya ada kemungkinan nih. Enggak juga sih, nggak tahu. At least mungkin lu nggak nyuruh. Tapi in your heart kayak lo ada doa, karena kan mungkin lo ada kerinduan ingin bersama. Ada doa, nggak bohong sih, ada doa. Dimana supaya kalaupun, karena Rima gini, kalau mau bilang dia itu Buddhis yang bahasa Melayu staunch, yang sangat di agamanya sendiri,
I don't wanna touch. Yeah. But if you're still finding your ways, masih mencari gitu, ya udah sini gue merangkul gitu. I can help you lah I paling can nggak, help ya, you ya. gitu. Oke. Dan justru ketika dia mualaf, itu kan juga proses untuk dia bener-bener sholat, dan Rima juga nggak mau maksa gitu. Dia lebih sadis dari Rima, Mel. Yes. Wow. Dia yang sebentar mau sholat dulu, saya mau sholat dulu atau gini, santai aja kali gitu. Buat Rima ya waktu itu gitu. Karena Rima bilang jangan terlalu fanatik. Karena Rima juga nggak mau dia terlalu fanatik, Mel gitu. Because I believe in my heart, siapapun atau apapun yang fanatik itu nggak 100% benar buat Rima. Why? Because I've seen too much, and I've seen especially on social media nowadays gitu, orang yang misalnya di mana orang merasa dia itu yang paling holy atau paling ini paling itu. I know di belakang itu pasti ada ketidakesempurnaannya. Sure. Karena kadang-kadang kalau kita mengkultuskan manusianya pasti kita akan disappointed, kecewa ya. Correct. Because they have flesh gitu kan, masih manusia. Betul. Jadi ketika mereka menunjuk atau menonjolkan diri mereka itu yang paling holy, apalagi sekarang kan at the end of the day it's all about jualan ya. Iya. Makanya Rima selalu bilang sama anak-anak gitu, you do you, as long as you don't disappoint me in terms of you don't kill someone, you don't go to jail, you don't hurt someone, it's fine with me. If you wanna be whatever you wanna be, it's fine as long as you don't disturb somebody else. Itu sih. Nggak ngejahatin orang lah intinya Itu. ya. Iya. Jadi jangan terlalu fanatik dengan mengikut dengan ini atau terlalu mengikut itu. And I said this to my children, to Kinan actually one time. Healers heal others to heal themselves. Ooh, very nice. Because they themselves have their own problems, Yeah. but people only see the facade di depan kan. Dia adalah healer yang paling terbagus, dia adalah ustadz yang paling terbagus, tapi di belakang di rumah kan kita nggak tahu kalau dia itu adalah kekerasan dalam rumah tangga atau apa. They're not the best example of themselves if they're at home. They only project themselves outside so that people like them, that people ya untuk jualan. Oke. Iya. Kalau menurut dari sisi Rima ya. Ya, jadi kamu cuma pengennya saat itu pokoknya dia melakukan hal yang baik dan kebetulan in your prayer memang you ask to God at that time ya kalau memungkinkan Marcel to become a Muslim dan ternyata dijawab doanya kan obviously. Ingat nggak waktu pada saat momen Marcel bilang bahwa dia akan convert dari Buddhis kepada Islam? Kalau mention sih enggak, cuman waktu itu kan kita ketemu sama Sheikh, a Sufi Sheikh, a Sufi Sheikh, and then we were interested in learning Sufism sebetulnya, lebih ke tentang cinta, tentang it was craving to learn something for our own knowledge sih sebetulnya gitu kan. Dan Sheikh itu sebetulnya pernah ngomong ke kita bahwa susah untuk membenarkan orang Islam daripada orang seperti dia waktu itu Buddhis, gampang untuk mengajar orang Buddhis masuk Islam daripada Islam untuk mengajarkan arah Islam yang benarnya. So it's hard to teach a Muslim to be a good Muslim, but it's easier to teach a different person from a different religion to be a Muslim. Wow. Gitu. Okay. So from there on, I think itu yang bikin Marcel bahwa gue pengen belajar. Nah disitulah Sheikh-nya tanya, kamu siap atau tidak? Kalau kamu siap, I will help you. Wow. Nah, dari situ. How did you feel? Emotional, emotional, tapi jujur masih ada agak ragu karena Rima nggak tahu nih Marcel bener-bener 100% atau enggak. Really? Gitu. Yes, ada. Cuman itu kan pada akhirnya tugas Rima untuk arahin ya. Walaupun I'm not staunch ya, bukan yang fanatik banget gitu. Cuman
Kan udah ibarat senior lah di keislaman kan. Nah jadi tapi Marcel itu kalau pengetahuan sebetulnya Mel Luasan luas, dia. dia banget Iya, gitu iya, kan, iya. dari segi apapun lah gitu. But it is my job to lead. Oke, begini ya caranya, begitulah caranya gitu. Dan Marcel kan sebetulnya bukan tipe yang gampang untuk dikasih tahu. Oh. He's not Tetap easy. the Batakness inside of him Oh tuh. I don't know if it's Batak or not ya. Cuman jadi karena gini Mel, dan ini juga Rima dapat masukan juga dari Marcel. Rima itu dibesarkan dan mungkin kultur Rima itu berbeda dengan kultur sini awalnya. Straightforward. Sampai detik ini Rima masih tetap menerima kalau orang kritik. Oh. I still accept because I need to learn Iya, gitu. iya, iya. I said Rima, you're this today. You're like you're not good today. You're this. You're too Bisa this. tuh, iya. Bisa menerima. Oh Oke. gitu ya. Oke. Tapi I'm very argumentatif. Oh iya, kenapa dibahas? Iya. Dibahas gitu. Iya, iya. Kalau Marcel harus lewat jalur yang manis. pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh, I Jadi see. kalau misalnya sayang kamu kayak gini, santai aja kali gitu ngomongnya atau apa gitu. iya. Enggak maksud saya. Itu Batak sih. Maksud saya iya, iya, ini iya, iya. gitu. Oh iya. Oke. So I'm his most critical critique. Iya. So kalau dia nyanyi flat, kan cewek kan fansnya Iya, dia iya, iya. akan selalu bilang gila lu bagus banget hari ini, Iya, lu keren benar. banget. Dia kan kamu flat hari ini. Oh. So I'm the only one that can be honest Iya with dong, him. kan istri soalnya. Iya kan, siapa benar. lagi yang mau kasih tahu ke dia gitu. Benar. So ya. Jadi pada saat akhirnya rumah tangga sudah seiman, is it make it easier atau sama aja sebetulnya? Same. Sama aja ya, Sama struggle-nya aja. sama ya. Sama. Iya. Apa yang bikin kalian bisa menikah segitu lamanya 17 tahun dan menariknya adalah punya gambaran lo sama Mbak Dewi tetap bisa duduk dulu sama almarhum juga Reza. Yes. He used to be my very good friend and helped me a lot Yeah. when I got anxiety yang parah banget. Yeah. Dia adalah salah satu orang yang membantu gue banget, bless him, bless Yeah. his soul. Tapi kan ada momen kalian bisa kayak ya gue nggak tahu ya apa karena kan setiap orang punya cerita, setiap rumah tangga tuh punya cerita. Tapi the fact kalian bisa duduk sama-sama gitu in harmony. Lama nggak sih sampai akhirnya bisa lu sama Dewi Lestari, almarhum Reza juga semuanya bisa in harmony sama Marcel juga? Jadi in harmony of course, karena kan tujuan kita pertama adalah membesarkan Kinan, Iya. gitu kan. Tapi ada misunderstanding ada dong, Pasti ya, gitu. iya. Tapi kan nggak semua harus yang kita ceritakan gitu. Apakah ada salah paham atau tidak kecocokan ada gitu. Cuman bukan tipe yang fatal di mana yang wah harus musuh enggak sih gitu. Iya. Lebih ke raising Kinan gitu. Iya. I'm a very typical you can say occasional tiger mom way, you know. Maybe Batak way lah Iya. gitu. Iya. Maybe ya, I Iya, might be iya. wrong gitu. Where else kalau di sini kan masih kultur Indonesia mungkin Jawa kali ya, sangat sopan santun Iya, gitu kan. iya. Which is good gitu. Tapi I'm a very logical person, Mel. Which can be good and can be not good gitu to some people. Maybe I can share one instance Iya, gitu kan. So this was during COVID, waktu COVID. Okay. Waktu COVID, Kinan itu baru masuk usia 17 tahun kalau nggak salah. Okay. Semua tutup kan, online. Iya. Pergaulan nggak ada Iya. dan segala macam. Dan dia juga baru ada pacar waktu itu. Dia sempet ke Rima, Mami, I think I have issues gitu, mental problem dan apa Iya. gitu. Yang di sini, what mental problem yang kamu ada? You don't have bills to pay. Kan Ini langsung mama the ya, typical. ini mama ya. I say, what mental? Apa sih kau itu? Iya gitu. Iya. Jadi kan dengan logat Singapura, wah mental problem you have gitu. Singaporean lagi, straightforward. Iya kan like you don't have bills to pay, Iya, you iya. don't have this to, you know, Iya. nggak ada responsibility gitu. No, but I think I have this issue bla 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 bla. Nah sempat dibahas berempat lah gitu. I can be a little bit hard headed Iya, gitu. iya.
And I said no, this is not because of his issues gitu. Ini pasti ada kenapanya gitu. Iya. Akhirnya Rima tanya ke Kinan waktu itu kan, Kinan, have you kissed your girlfriend before? Itu dia mami. Nggak bisa COVID. Iya, jadi dia nggak bisa kayak gini. Rima kan langsung put myself back di usia 17 tahun. Ada pacar. Kita ngapain sih dulu gitu kan. Apalagi anak laki-laki 17 tahun, maaf gitu. Kegairahannya mereka dan lain-lain kan frustrasi ya. Jadi I'm trying to put myself in, hello, you only got boy problem lah. Bukan mental itu. Bukan mental problem. Karena gitu. kan keblok semua nggak bisa ketemu. Betul. Apalagi body contact ya kan. Nah sempet mau diajak, sempet di ke terapi lah, ketemu sama orang gitu bahwa dia terus gini, this generation is you need validation. The moment kamu kasih mereka validasi, di situ gue lagi ada problem ini. Gue Dokter, NPD, gue labeling themselves. Nah, apalagi generasi sekarang itu mereka harus ada validasi untuk tuh kan gitu. Nah, I do not want to normalize that because you can actually work things out a different way. We did it gitu. Jadi pada akhirnya Rima bilang sama Kinan, Nan, you don't have that problem. You only got girlfriend problem. You cannot kiss her gitu kan. Udah deh gitu. Akhirnya karena gini, ketika kamu label anak di zaman sekarang, they will tell the whole world. Gue gini nih. Gue ada masalah ini nih, gue ada masalah itu tuh. I'm not saying 100% semuanya salah ya Mel. Unless gitu. sudah check by doctor ya. Betul gitu. But still I said you don't have a problem. Masalahnya apa sih, kasih tahu. Coba ngobrol sama kita. Dan Rima itu memang terbuka sekali dengan anak-anak gitu. Mau dia ada problem dengan zaman sekarang non-binary lah, dan segala macam gitu. Lo terbuka ya? Terbuka. Lo very open-minded parents ya? I asked Kinan to go clubbing. Because I want to see. Iya. I would rather he drink at home with us daripada di luar nakal. And then I can see batas minumnya itu sampai kemana. Oke, ini gue mau nanya ya. Aku tuh sekarang masuk ke tahap anak ABG. Anakku tuh 14 tahun. Oh my God. Ini baru 14 tahun loh, Rim. Belum 17 tahun. Makanya tadi aku gak bisa imagine sih. Nah, ini this is my daughter by blood ya. Yes. Mungkin kalau nggak ini makanya ini menerka-nerka. Kalau step kid itu aku nggak tahu cara kalian marahnya. Kalau ini anak sendiri aja, aku sama suami tuh suka gaya parentingnya suka beda kan. Misalnya anak mau A, kadang aku sama Tyson juga bisa berbeda gitu. Kamu tuh pada saat parenting sama anak 17 tahun at that time lagi COVID juga. How did you handle that as a stepmom? The first thing is, yang pertama ini, Rima juga harus sadar bahwa orang tua atau ibu pertamanya dia yang Rima harus respect adalah Dewi. Tetap harus itu ya. Oh iya dong. Itu ya. Itu kan Rima harus respect dia. Jadi kalau pada akhirnya keputusan apapun itu dari Dewi, ya udah Rima harus respect karena itu ibu kandungnya. Rima itu hanya adalah seseorang yang misalnya dia nggak bisa open up open up dengan orang tuanya dia sendiri. I'm here to help. Bukan gue against nih misalnya wah gue mau jadi stepmom yang keren nih. No. I know some do that. But what I'm trying to be for Kinan is someone that he can really open up with if he has issues misalnya gitu. Mungkin dia nggak bisa dapat dari ibunya sendiri, bisa dengan Rima. Sama juga ketika misalnya ada almarhum Reza, dia nggak bisa dapat dari Reza, bisa dapatnya dari Marcel gitu. Jadi sebetulnya untuk mereka, for our kids Kinan and Edgar, untuk cari bantuan itu lebih luas lagi sebetulnya. Karena ada 4 orang tua. Karena perspektif yang berbeda gitu. Bukan hanya satu perspektif aja gitu. Pada akhirnya kan dengan 2 perspektif ini terserah dia mau milih yang mana gitu. Ya, biarin gitu. Pada saat dulu di awal, mungkin kalau sekarang kan 17 tahun udah menikah ya. Kan dulu Dewi Lestari itu dikenal sebagai a very cool author. Penulis yang cool lah gitu ya. Oh cool, I think cold, cold sih gue gak tahu ya.
Pernah dan after that kita tahu Marcel menikah dengan Dewi Lestari and then they got divorced. Right. And then nikah sama kamu. Pernah nggak ada bayang-bayang the cool outer Dewi Lestari yang mungkin netizen kan soalnya suka perbandingan apa segala macam gitu. Right. Ada nggak pernah masa-masa gitu, Rim? Apa yang dibandingkan? Misalnya secara prestasi atau secara ya kayak gitu-gitulah pokoknya orang tahu dari luar lah ibaratnya. Personally, gini, gimana ya Mel? Balik lagi, kita kan tahu apa yang di belakang layar. Iya. Apa yang menonjol atau ditunjukkan ke depan itu kan cara mereka sendiri. Personal branding. Yes, personal brandingnya mereka sendiri. Tapi kalau mau dibanding-bandingkan silakan. It's not a problem for me sebetulnya. Karena memang beda. Gini, for instance, instance-nya adalah Dewi is a great writer. She is. Though I hardly read her book. I'm sorry. Because it's in bahasa Indonesia. It's very hard for me. But I'm very thankful. She is a good writer. In her work. Her scope of work ya. Dengan pekerjaannya dia gitu. Dengan passionnya dia gitu. Tapi sebagai... Is she a good cook? Beda lagi kan? Betul, kekuatannya beda-beda ya. Jadi semua wanita atau semua manusia itu kan kekuatannya kan ada beda-beda. Ada mungkin caranya dia seperti ini, cara dia seperti itu gitu. Dan Rima juga tidak merasa dibandingkan karena memang pekerjaannya dia itu berbeda-beda. Beda, kerjaan Rima kan bukan di situ gitu. Gak ada sifat untuk merasa ada kompetisi juga gitu. It's her work, her way of life gitu. It's okay, tapi I have my own responsibility gitu. Ya kerjaan Rima ya di sini gitu. Tanggung jawab Rima itu di sini. Jadi kalau dibeda-bedain enggak sih. Iya. Karena memang jalurnya beda-beda ya. Betul. Oke. Dekat gak sih kamu sama Mbak Dewi? Tapi bukan yang suka akrab gitu enggak, tapi deket. Parenting dan segala macam. Yes, kalau itu ya. That's very good. Jadi sekarang pada saat sudah sama-sama seiman sama Bang Marcel, kalau lagi bulan puasa gini, sahur bangun tuh. Bangun. Lo jago banget masak kan, masakin apa segala macam. Yang paling terberat untuk Bang Marcel sebagai seorang mualaf tuh apa? Puasa, sholat 5 waktu, nggak makan babi, apa nih? Kalau Buddha makan babi gak sih, Bo? Gue gak tahu lagi. Karena apa yang paling berat? Buat dia ya berat ya. Ya pasti secara dia Batak dari kecilnya pasti kan ke. Tapi kan dia sempat Buddhis gak makan daging. Tapi dari kecil pasti laponi tongdongta itu. pasti BPK. Tapi apa yang paling berat untuk seorang mualaf Marcel saat ini? Saat ini ya, karena kan baru puasa hari kedua. Dia berapa tahun sih, Po? Udah Muslim? Berapa tahun ya? Pokoknya 5 tahun, 12 years. 12 years now. 12 tahun? Yeah, I think. He's very good with dates compared to me, by the way. I have other things in my brain. He's very good with tanggal dan lain-lain. Semua tanya ke dia. Tapi respect sih. Berat buat dia ya. Di awal-awal deh, mungkin kalau 12 tahun udah oke. Tapi di awal-awal. Awal-awal. Puasa berat gak sih abang? Buat dia ya. Berat ya. Ya awal. Tapi sekarang karena kita juga kan di usia dimana kita juga kurangin makan dan sebagainya masih oke, bisa dikontrol. Marcel cuman satu yang nggak boleh, kurang tidur. Oh, cranky dia. Itu Batak lu. Merepet. Itu merepet gak? Nyanyi gitu ya. Apa yang bikin rumah tangga bisa bertahan 17 tahun dan insya Allah selama-lamanya? Wah. Kok lu bisa melewati sekian panjang sama dia? Bosan gak? Ada lah. Pasti. Ada masa. Yes, akhirnya ada orang mengakui. Ya, ada masanya. Gue tapi suka bingung orang, enggak kami gak pernah bosan ini. Gue kayak wow. Ada masanya. Mungkin karena gini, saling mau bilang, I don't want it to, Rima gak mau terlalu klise ya Mel. Tapi lebih ke saling memahami, saling memberi waktu, saling respect aja kali ya. Respect ya. Cuman kalau jadi gini, ini kan pernikahan kami berdua, Kedua both ya, gitu.
I felt the pain when I had to leave Edgar, and he knows that. And I get very emotional sometimes because I felt that gini, setiap wanita kalau menjadi ibu pengen menjadi ibu yang sempurna buat Iya dong, anaknya, betul. gitu kan. Kalau bisa selalu ada di sana buat anaknya gitu. Nah Rima merasa Rima nggak bisa melakukan itu kepada Edgar waktu itu, and it hurts me so bad gitu. So with this marriage, dengan pernikahan ini, I do not want Seth to feel the same way, gitu. Satu. Iya. Kedua, sekarang dengan 3 anak yang selalu ngumpul atau ketika mereka ada waktu untuk kumpul, kamu nggak tahu betapa senang bahagia untuk kita orang tua ini yang kadang-kadang egonya tinggi, untuk just sit down and look at them. And gila ya, kita bisa menyatu 3 anak ini, dan ketika mereka ketemu itu, and they are all different ya. Kinan is Kinan, Edgar is Edgar, Seth is Seth. Kinan is anak yang nyentrik, yang beda sendiri. Banget ya. Edgar yang beda sendiri, Kinan, Seth apalagi beda sendiri gitu. Dan ketika mereka kumpul bersama, mereka itu bisa sharing apapun, bisa ketawa bareng, itu yang Rima yang gila ya. Masa karena misalnya ego kita berdua itu, terus kita misalnya memutuskan untuk cerai, we're gonna separate them, and I cannot. It's not possible for me. So I have to work hard, and Marcel has to work hard. So we have to work hard. Mau gangguan dari luar kayak misalnya, atau ada ego kita kesenggol dikit kita marah, because it's for them. Walaupun ada kata-kata stay in a marriage for the sake of your child. We've heard that so many times kan. What do you think? Pros and cons. If the marriage is abusive, it's a different case dong. Betul. Because Tergantung ya. Tergantung, karena anak kamu akan melihat toksiknya itu gitu. Right. Tapi kalau masalahnya hanya karena ego atau karena argument atau mungkin ada influence dari orang-orang dari luar ngomongnya ini atau itu, atau karena kita sendiri yang masalahnya gitu kan. Masa cerai gara-gara itu sih? Pada saat kamu bercerai pertama, kayaknya itu dalam sekali dan melihat bagaimana impact kepada Edgar ya. Edgar ya. Apa yang sebetulnya, apa kan orang kadang bilang, I wanna find my happiness, I wanna get divorced. Itu kan seolah-olah kayaknya, dan banyak banget juga penggambaran saat ini, setelah bercerai lebih cantik, lebih light, hidup lebih I ringan. think semua wanita kalau habis cerai pasti otomatis cantik. Ya kan, show ya kan. Tapi pada saat bercerai itu, apa yang kamu rasain feeling guilty dan apa yang terimpact kepada anakmu, Edgar, at that time? Because I cannot say so much about the first divorce gitu. But maybe God gave me a way to actually find Marcel. So if people say that my first marriage was a failure, Rima nggak bisa 100% bilang bahwa itu sebagai satu kegagalan, tapi satu pelajaran. Pelajaran di mana ternyata, dan kan masih muda ya waktu itu ya, 25 gitu. I've not seen the world. I've not mixed a lot with people. I've not really known a lot of things gitu. Dan ketika bernikah, ternyata begini ya, nikah, ternyata begitu ya gitu. Pernikahan pertama itu adalah satu pelajaran buat Rima, di mana the next pernikahan jangan begini ya, gitu. Jadi di situ yang Rima try to explain it to Edgar gitu. Every single time, and he knows now. And he is somehow happy. I said I can go Indonesia holiday. Sekarang setelah 17 tahun 18 mau 19. Sekarang dia tinggal sama kamu? No, di Singapura karena masih sekolah kan di situ, kuliah jadi di situ. back and forth. Ya. So now you're working
lebih ke masak apa lebih ke olahraga sekarang? Olahraga. Olahraga. Oke. Ini juga salah satu cara sebagai seorang entertainer kan penghasilannya selalu ups and down. Betul. Salah satu cara sebagai seorang perempuan membantu suami juga nih. Mulai dari COVID ya. Mulai Covid ya. Ya mulai COVID. Kok bisa sih? Karena gini, ketika menikah kita kan pernah fase hancur-hancurnya, Iya, iya. ya kan. And then one thing yang Rima respect sekali sama Marcel itu dia adalah pekerja keras. Oke. He's a hardworking person. Not everyone is perfect. Everybody ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Marcel kadang-kadang itu terlalu baik orangnya. He's too nice sometimes. Too nice that sometimes people tend to step on him. That he don't realize, Iya, iya. gitu kan. So ketika kita udah mulai stabil nih, udah dari kontrakan, terus sekarang kita udah punya rumah sendiri, and then COVID hit. Sangat unpredictable kalau dalam dunia hiburan kan. So when that hit, semua orang lagi cari gimana caranya supaya mereka nggak jadi gila kan. Betul. Dan Olahraga survive lah. and Iya, survive. iya. Olahraga, meditating, Pas baking tiba-tiba. baking, Iya. jualan Betul, dan betul. lain-lain. So kita kan mikir COVID itu cuma sebentar ya, Asli, bener. cuma 3 bulan, 4 bulan, ternyata 2 tahun Iya. gitu. So I had no other way but to start PAUN itu dari Zoom. Wow. Sama kayak Denada. Iya. Tapi dia Zumba, lewat Zoom juga. Nah, Wow. jadi dari situ belajarlah gimana caranya untuk nge-zoom lah, beli ini, alat itu. And then we have teman-teman yang juga guru yang juga out of job, jadi Rima panggil mereka. Jadi dengan kerjaan itu kita bisa bayar sekolahnya Seth. Dengan kerjaan itu online, walaupun sehari 2 kali, terus everyday, mohon maaf, itu lumayan ya gitu capeknya. Cuman kan Gempor waktu dong, gila. itu masih aman tuh. Iya. Dan bisa bayar jajan tiap hari ke pasar, bayar mbak. So we manage that. Karena Marcel saat itu lagi benar-benar secara kerjaan sulit. Sulit Karena COVID juga kan. karena COVID. Iya. Kan kita ada savings ada dong. Iya, Tapi savings itu kalau nggak ada kerjaan makin Habis, menipis gitu. betul. Jadi ya gimana caranya nih gitu. So I told him ya udah gini aja. Kamu sudah kerja buat kita. Sekarang giliran kamu untuk istirahat biar saya yang kerja. Wow. Karena ya itu namanya juga marriage kan, Iya, saling iya, membantu iya, gitu. iya. Jadi ya udah kamu melakukan apa deh, kamu ambil ini kek, kamu melakukan itu kek, belajar lagi, sekolah lagi atau apa gitu. Biar saya aja deh yang ngegas istilahnya. Iya, iya, Survival mode-nya jangan langsung keluar tuh. Nah, dari situ walaupun awal-awal berantem ya karena kan Pastilah. penyesuaian dengan set harus online. Iya. Saya sibuk, dia Iya. sibuk, ini sibuk, nggak mau duduk diem di meja bareng anak gitu kan. So there's a lot going on, but at the end of the day, I think it's about helping each other out, and sometimes it's okay. It's fine, I think ya for me. Iya. So it's a team ya. Marriage is a team ya. Teamwork. Tim, ya, Ya. ya. it's a Tapi teamwork. sampai sekarang akhirnya jobnya banyak kan berarti memang dari survival mode itu pada akhirnya because you were resilient and people see that sampai akhirnya sekarang tetap masih ibaratnya jadi ngajar, maksudnya jadi something yang profesional kan gitu. Thankfully ya, Iya, walaupun sekarang kan lebih banyak ke online ya Mel, Iya, and I'll be very honest, I'm the sort of person I can get very tired with social media because kan harus you have to keep on Asli. ada konten ini, ada konten jujur sangat capek buat Rima, jujur ya. Udah gitu kan Rima, kayaknya orang udah tahu ya kenal Rima itu kalau balas WhatsApp itu tergantung pekerjaan. Iya, kalau beres baru. Kalau bukan, jadi kalau misalnya ada kerjaan besok, Iya. nah Rima akan balas sama orang itu. Kalau misalnya kerjaannya belum besok, Rima akan balas beberapa hari. Karena banyak di otak Iya, gitu iya. kan, udah harus ngurus rumah, ngurus Iya, set iya. sekolah. Jadi orang tahu Rima kalau balas WhatsApp itu akan lama. Jadi
either through dari DM atau WhatsApp atau lewat asisten atau kadang-kadang nge-Marcel. Iya. Mas, suruh Bari mau baca WA dong. Jadi kalau harus bikin konten olahraga apa segala macam gitu, Kalau kerjaan gini, aduh. kan kalau Jennifer Badim rajin banget. Parah. Dan bagus karena dia juga ada tim bagus gitu. Timnya bagus gitu. Kalau di sini pikir aduh. Sini kan sayang jujur ya, saya agak capek ini. Udah gitu maaf ya, kita kan bangun nggak secantik Jennifer gitu kan ya. Dia kalau pakai baju duster kan masih cantik. Di sini rambutnya kemana gitu kan. Sini kan catok tiap hari. Nggak ada Jerman, lo Ozzy kan lele ya sana. Iya, jadi Rima yang gila ini Gila tapi sih, harus gila sih gitu. Iya. Demi ini sih, demi harus jalan, demi harus. Tapi kadang-kadang konten yang sangat unexpected itu malah Bagus. naik Iya, gitu kan. iya, Jangan iya. di plan, Iya, polos bener-bener. aja. Kalian gitu. lagi bikin konten rumah tangga toh? Ngobrol-ngobrol? Kalau kemarin itu karena rilis single baru kan. Gitu. Makanya kita bahas tentang 17 tahun pernikahan gimana sih. Aku pikir gitu. kalian bikin podcast berdua suami istri. Bukan. I see. Oke. Gitu. So among all the blessings, just to sum up, thank you once again Rim. No, thank you for having me. Open up and sharing. Memang ternyata 17 tahun pernikahan, mau nikah sama siapapun juga memang it takes a lot of effort and work. Oh iya. Harus memang pernikahan itu harus diusahakan Ya. gitu. Mau nikah sama siapa kek gitu. Mau agamanya apa kek ya. Tapi make sure bukan KDRT, bukan apa betul. yang kayak Makanya gitu. it depends ya. It Betul. depends seperti apa keadaan rumah tangga. Tapi jangan salah Mel, kadang-kadang kalau Rima bisa ngomong ya, pernikahan itu kan kadang-kadang sebagai istri kita sering menyalahkan suami. Iya. Tapi kadang-kadang tanpa sadar sebetulnya kelakuan atau keputusan atau jejak the next step buat suami mungkin gitu. When they do something itu juga karena sifat kita. Ke-trigger. Ya kan? Iya. Jadi kadang-kadang kita juga sebagai mau wanita atau istri juga I feel yang mungkin gue agak terlalu gini kali ya, mungkin gue terlalu itu kali ya. Itu yang bikin kadang-kadang Rima minta maaf. Dan untungnya Marcel juga kalau lagi, nah Rima kalau PMS lagi mau mens, dia yang PMS. Oh. Menyatu ya. Iya, jadi Iya, kalau iya. Rima mau mens, yang sensi, yang itu dia. Iya. Jadi Rima kan ada aplikasinya. Wah ini kayaknya ini Wah, deh sayang dia- nah tuh lihat. Oh iya ya, Udah jadi dia siap-siap. sadar siap gitu. Oh. Jadi oh iya gitu. Iya. Jadi kalaupun kita kasar sama satu sama lain gitu, if I'm rude to him sometimes Iya, gitu, iya, if iya. he's rude to me, untungnya we say sorry because we that's know, good. we realize that it was our fault gitu. Exactly. Yeah. Or sometimes I can be so egoistic and say no, it's not, no, it's your problem, not my problem gitu kan. no. Ya udah terserah gitu. Ya udah gitu. Terus besok aman ya gitu. Udah gitu. Karena gini loh, udah usia begini, udah 17 tahun. ya. Capek, Mel. Iyalah. Kok malas gitu. Asli, ribut-ribut. Terus coba gini, kalau misalnya cerai. Gue mau ketemu orang baru lagi, capek tahu. Terus tinggal di kosan lagi loh, Pak. Jangan amit-amit. Coy, jangan sampai. Kan capek ketemu orang lagi, kenalan banget, lagi. Banget. Kan jadi asli. udahlah gitu. Asal kamu jangan maaf ya. Sama perempuan lain. Ya pokoknya boundaries tuh nggak dihajar ya. Terus sebelum itu juga cocok sama anak kita juga. Ya kan? Betul. What are you thankful the most in this Ramadan? Selain kesehatan, udah pasti ya hidup masih diberikan sama Allah. Tapi apa yang tahun ini yang lo bersyukur banget mungkin compared to last year? What am I thankful for? Ya. This Ramadan? Me. You? Yeah. Wow. I'm thankful for me for being here today, for being here today, just being alive, being thankful for what I have, bersyukur karena anak-anak, keluarga, teman, hidup, Wow. itu sih. Yes, itu sih udah paling
to the max sebetulnya ya. Iya. Hari ini puasa nggak? Puasa, insyaallah. Insya Allah. Terus udah thankful for this. Hari ini puasa nggak? Enggak. Insyaallah aman. Aman. Salam buat Bang Marcel ya. I will, insya Allah. Happy, senang melihat kalian berdua bisa mungkin mematahkan, banyak orang bilang marriage is scary ya. Ya walaupun It is scary. it is scary. It is, yeah. It is scary, tapi bisa diusahakan, bisa dijalanin ya. Yeah, Itu yang bisa. paling penting. Terima kasih, thank you so much guys. I'm sure there's a good value yang bisa kalian dapetin dari obrolan perjuangan ups and downs. Downs. Dan ternyata pernah tinggal di kos-kosan di And- daerah Fatmawati. So kalau kalian lagi kos di Fatmawati, mungkin aja kosan kalian itu bekas tempatnya Marcel sama Rima. Bye guys, God bless you. Bye.